Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya Aris Haryadi, asisten produksi bagian tanaman, ditugaskan sebagai agen ACMS yang hari ini akan menyampaikan sadari atau sadar resiko dengan tema amankan kerja, jaga kinerja. Salah satu program Agriculture Monitoring System atau ACMS dari perusahaan kita ya. Kebetulan hari ini akan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu sadari? Sadari adalah sadar budaya resiko, mulai dari membangun kebiasaan untuk peka terhadap potensi resiko, kemudian berani melaporkan resiko dan near miss, kemudian cepat melakukan pengendalian apabila terjadi sesuatu, menjadikan pengelolaan resiko sebagai bagian dari cara kerja. Dengan key highlight-nya adalah setiap orang adalah pengelola resiko di area kerjanya. Kemudian resiko ada di sekitar kita. Ada beberapa hal yang di highlight. Yang pertama adalah manusia, merupakan keselamatan, kompetensi dan kelelahan ya. Kemudian metodenya ada, kita punya SOP dan instruksi kerja. Kemudian material ini kalau di bagian tanaman atau di kebun ada pupuk, bahan kimia, benih, dan sarana produksi. Kemudian alat, kendaraan, mekanisasi, dan peralatan kerja. Kemudian lingkungan, cuaca, medan, jalan, dan drainase. Kemudian ini yang selalu kita kelola di bagian tanam di kantor ini adalah data. Ada pencatatan, pelaporan, kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, yang terpenting adalah highlight-nya adalah kenali resikonya sebelum resiko menjadi kejadian. Nah, ini sadari kapan dimulai dari sebelum kita bekerja. Biasakan bertanya sebelum pekerjaan dimulai, apa pekerjaannya, apa resikonya, apa dampaknya, dan seperti apa pengendaliannya. Contoh kegiatan pemupukan, nah ini bisa dimulai dari kenali jenis pupuknya, dosis yang digunakan, blok, kemudian waktu aplikasi, tenaga, alat, kondisi lingkungan, dan kepatuhan terhadap instruksi kerja itu sendiri. Kemudian ini quotes-nya adalah kesalahan kecil yang dicegah sejak awal dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Jangan abaikan near miss. Apa itu near miss? Near miss adalah potensi atau hal-hal yang bisa menimbulkan cedera atau kerugian, tetapi berpotensi menjadi insiden. Contoh di ruangan ini, kalau teman-teman melihat ada kabel yang berserakan, ada kabel yang melintang, itu sedianya bisa dikategorikan near miss. Karena sebelum itu terjadi lebih baik itu disampaikan atau dibenahi, diperbaiki. Temukan, laporkan, kendalikan, evaluasi sebagai pembelajaran. Quotes-nya adalah pelaporan bukan untuk menjadi siapa yang salah, tetapi untuk mencegah kejadian berulang dan memperbaiki proses kerja itu sendiri. Sadari untuk menjaga produksi, ini yang cukup penting di perusahaan kita karena yang menjadi tulang punggung adalah produksi. Mulai dari pemupukan, kemudian panen. Pemupukan dimulai dari resiko, dosis, atau waktu yang tidak tepat. Dampaknya efektivitas menurun, produksi juga dapat terganggu. Pengendaliannya mulai dari pemahaman terhadap 5 tepat jenis, dosis, waktu, cara, dan tempat. Kemudian panen itu sendiri, resiko pekerjaan tidak sesuai standar. Dampaknya adalah kehilangan produksi dan kualitas hasilnya. Pengendaliannya mulai dari disiplin SOP, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut. Quotes-nya adalah budaya resiko memastikan target dicapai dengan benar, aman, dan berkelanjutan. Dari sadar menjadi budaya, nah ini yang cukup penting, bahwa sadar itu dimulai dari mengenali potensi resikonya, kemudian peduli, jangan abaikan kondisi yang beresiko tadi, laporkan jika ada near miss, kemudian kendalikan apabila sudah terjadi, mitigasi sesuai dengan SOP kita. Evaluasi, pelajari, dan lakukan perbaikan. Sadari mulai dari diri sendiri, jangan tunggu resiko menjadi kejadian. Sadari lebih awal, kendalikan lebih cepat, kenali resiko, patuhi SOP, laporkan near miss, lakukan mitigasi, jaga kinerja. Sadari resikonya, amankan kerjanya, jaga kinerjanya.
Sekian dari kami, ACMS Bagian Tanaman menuju budaya kerja yang aman, unggul, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menanggapi dari materinya Pak Aris? Ya. Mungkin saya ya Pak. Memang materi dari Sadar ini sangat baik sekali gitu. Jadi kita sebenarnya bagaimana sih kita mengintegrasikan antara risiko dengan SOP. Jadi seperti apa sih kita harus menjaga SOP kita itu kaitannya dengan risiko atau sadar budaya risiko. Baik, terima kasih Bu Irin atas pertanyaan dan responnya. Saya kira yang utama adalah kita harus paham dulu SOP-nya. Dikenali dulu apa SOP di tempat kerja Bapak. Contohnya jika di ruangan ini Bapak atau Ibu sedang membuat laporan produksi, ya maka dipahami dulu step by step dari pekerjaan itu. Contohnya kalau Bapak bikin laporan, jangan asal buat karena sudah ada template yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila tidak digunakan template yang tadi seperti saya sampaikan, mungkin resikonya kita akan salah dalam pelaporan. Itu salah satu contoh. Kemudian di tempat lain, jika di lapangan penggunaan alat panen yang tidak tepat atau tidak standar, justru nanti akan menimbulkan kerugian yang lebih serius, baik secara produksi atau bisa menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak kepada keselamatan si pemanen. Saya kira itu Bu Ilet. Iya, sama-sama Bu. Ya, apabila tidak ada pertanyaan, tidak ada respon lagi dari kawan-kawan, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.